Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya udah kangen sekali pengen ngobrol dengan Bang Zulfan Lindan. Udah lama, 1 bulan atau lebih pokoknya di Belanda. Sekarang udah datang lagi ke Jakarta. Ya, Itu pun masih lewat Zoom. Bang Zulfan, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Al Wah, sehat ya? sehat-sehat. Ini tambah cerah aja nih dari Eropa nih. Ya udaranya aja beda. Hmm. Bang Zulfan 1 bulan ya di Belanda ya? Ya nggak di Belanda aja sih muter-muter Mas. Oh, oke, oke, oke. Tapi masih memantau politik Indonesia terus ya? Oh terus tuh wajib. Nah Itu ini kan Bang, kalau politik Indonesia kita pantau itu kan fardu ain. fardu ain ya ya, yang artinya itu bagi tiap individu Ya, harus menjalankannya, gitu, harus mengamatinya. Nah, Bang Zulfan, kemarin itu kan ada peringatan Hari Pancasila kan, yang kita ya, ya, tahu ada pertemuan yang menurut saya momentum yang menarik untuk kita bicarakan nih, yaitu ada ya, Bu Mega, ada Pak Prabowo, dan yang tidak kalah pentingnya ada Gibran gitu. ya. Ada Dan Pak ada Tri. Pak Tri Sutrisno gitu. Ya, Nah, itu ya Bu Mega kan memang sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP memang ya hadir ya. ya, Tetapi kan ini menarik untuk kita bicarakan karena kan konteks politiknya kan sebelumnya kan banyak hal yang complicated di antara para para orang yang ikut bertemu itu gitu loh. ya, ya. Misalnya hubungan antara Bu Mega dengan Gibran, Mm-mm. antara Pak Tri Sutrisno dengan Gibran gitu kan. Ya. Nah, itu kalau Bang Zulfan membacanya gimana pertemuan kemarin? Apakah itu semata-mata formalistik ya, seremonial, atau ada hal lain dari segi politik? Silakan, Bang. Ya, saya mungkin agak mundur ke belakang sedikit ya Mas. Hmm, Makasih banyak Mas Sahal. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. saya masih pakai assalamualaikum. Kalau Mas Sahal kan Islam liberal. Iya, 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 betul, betul. Ya, jadi kalau kita mundur ke belakang sedikit, bahwa sebenarnya kan kalau kita lihat, ini bangsa kita ini kan sebenarnya sesungguhnya ya, pada hakikatnya kan bangsa besar, Mas. Hmm, Bangsa besar, kalau kita lihat dari para pendiri Republik kita, the founding fathers, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka, kemudian Hos Cokro Aminoto, ya Pak Natsir, itu kan semuanya tokoh-tokoh bangsa yang sebenarnya perbedaan-perbedaan di antara mereka kan cukup tajam. hmm, Bahkan bukan hanya sekedar persoalan isu jabatan ataupun isu-isu praktis. ya, Tetapi kan di antara mereka itu juga ada perbedaan-perbedaan pandangan ideologis kan. betul. Syahrir dengan Bung Karno itu pasti beda. Hmm, Kemudian Pak Natsir dengan Bung Karno juga beda gitu kan, dengan Bung Hatta. Jadi itu hal-hal biasa bagi tokoh-tokoh bangsa kita eh, yang pernah terjadi dan pernah kita alami pada masa lalu. Tetapi kita melihat bahwa dalam persoalan-persoalan pergaulan, dalam persoalan-persoalan keseharian, mereka itu tidak pernah eh, tidak pernah terbelah gitu loh. hmm, Mereka tetap rukun. Misalnya kan bagaimana Bung Karno minta bonceng sama Pak Natsir kalau pulang ya kan, ya, ya, atau Syahrir juga berbeda tajam dengan Bung Karno, tapi mereka bercengkrama ngobrol juga biasa kan. Nah begitu juga yang lain-lain. hmm, Nah hmm, ini saya kira itu hal biasa ya kan. Nah ini kan sekarang pada periode sekarang ini terulang lagi kita lihat ya, bahwa Pak Tri, Gibran, Ibu Mega, kemudian Pak Prabowo, dan mungkin hadir juga yang lain-lain yang juga dalam persepsi politiknya berbeda ya. Tapi buktinya ketika disatukan dalam forum-forum kepentingan bangsa, hmm, apalagi bicara persoalan Pancasila, ya, mereka itu bisa bersatu, bisa bersama-sama gitu loh. Duduk bersama, ngobrol-ngobrol bersama, ceria gitu kan. Nah, ini pelajaran juga buat generasi muda kita, buat mahasiswa, kemudian buat
netizen ya, bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak membangun permusuhan gitu loh. Berbeda tajam, tapi kan tidak membangun permusuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa budaya politik yang dilandasi semangat kebersamaan itu memang sudah ada akar budayanya di dalam masyarakat kita gitulah. Nah, inilah sesungguhnya kita sebut fundamental kultur sosial politik kita ya, yang terbangun, gitu loh, yang sudah memang menjadi fondasi kita. Gitu. Ya. Oleh karena itu dihidupkan kembali oleh 4 tokoh ini, ya, Pak Tri, Gibran, kemudian Ibu Mega dan Prabowo. Semangat kebersamaan itu dihidupkan kembali. Dan saya kira ini adalah tentu jiwa besar ya, jiwa besar dari Prabowo, jiwa besar dari semua lah yang kita sebut tokoh-tokoh itu bisa duduk bersama-sama. Ini kan tidak mudah Mas ya. Kalau jiwanya kerdil nggak mungkin mereka bisa. Oh, Bu Mega bilang saya nggak mau kalau ada Gibran. Pak Tri bilang saya nggak mau ada Gibran, kan gitu. Bisa saja. Tetapi kan ini karena jiwa besar, mereka bisa duduk bersama-sama ya, bersebelah-sebelahan gitu kan, bisa ngobrol-ngobrol. Jadi sebenarnya inilah inti dari persoalan persahabatan itu adalah silaturahim. Mungkin selama ini silaturahim itu tidak terbangun. Nah, Pak Prabowo dalam momen ini ingin membangun silaturahim, ya kan? Sehingga kita melihat mereka bisa bersama-sama ya untuk duduk ngobrol, dan ini satu pendidikan politik juga buat masyarakat kita ya, siapapun yang ikut selama ini berbeda, mungkin bisa terbelah, ketidaksukaan, kebencian misalnya ya, baik yang pro Gibran ataupun yang pendukung Gibran, seolah-olah melihat ini dunia sudah hancur lebur gitu kan. Seolah-olah Indonesia ini sudah parah benar. Tetapi kan ternyata biasa-biasa aja kan. Masalah apa yang perlu dikhawatirkan gitu. Ya, tapi kalau misalnya orang sebut apakah namanya pendukung Gibran ataupun yang menentang Gibran, itu biasa kalau di media sosial. Nah, ini kenyataannya kan berbeda gitu. Ya. Nah, gitu Mas. Nah, Bang Zulfan, kalau setelah pertemuan ini Bang Zulfan, ini kan kita tahu hubungan Pak Jokowi dengan Mega, Mega kan nggak baik kan sekarang. Iya. Gibran. Nah, dengan pertemuan Bu Mega bertemu, ada satu forum bersama Gibran, itu apakah ini ada pertanda sesuatu yang positif ke arah mencairnya hubungan Bu Mega dengan Jokowi? Ya Mas, kalau ini kita upayakan kita lihat secara alamiah ya, nature ya. Itu pasti bisa, karena kan begini, apapun Bu Mega itu, kita kan tahu, dia memang seorang figur politik, tokoh politik. Tetapi kan dia juga punya waktu untuk berkontemplasi, untuk merenung apa yang terbaik untuk bangsa ini, kan gitu. Ya. Sebaliknya Pak Jokowi juga kan seperti itu. Apalagi Pak Jokowi kalau kita lihat ya, pasti orangnya bisa menerima perbedaan seperti apapun lah kan gitu, ya kan. Orang dia sama Pak Amin Rais saja bagaimana menjelek-jelekkan dia, buktinya dia nggak nuntut, ya kan, Rocky Gerung dan lain-lain gitu ya. Nah jadi apalagi dengan Bu Mega, saya kira pasti bisa satu saat mereka akan juga bisa bersama-sama ketawa-ketawa ya. Tinggal waktu aja kan, gitu. Nah, ini upaya-upaya seperti ini bisa secara internal mereka bangun, ya dalam dirinya, atau bisa juga ada upaya dari pihak eksternal, misalnya katakanlah Pak Tri, Pak Prabowo, ya kan, kemudian mengajak mereka juga bisa ada Pak Jokowi mengajak bersama-sama gitu. Ini saya yakin bisa. Memang kan ini perlu waktu ya. Nggak mungkin lah baru kemarin ada perbedaan yang tajam, terus sekarang tiba-tiba mau rukun saja kan nggak bisa. Ya.
Kalau faktor Gibran kan lain dengan Pak Jokowi. Antara Gibran dengan Bu Mega kan nganggap ya Gibran ini kan ya seperti anaknya aja kan gitu. Nah, tapi Pak Jokowi kan beda. Nah, tapi satu saat saya yakin bisa gitu loh. Dan perubahan-perubahan itu pasti akan terjadi. Tadi yang saya katakan tadi bahwa ada kontemplasi, Mas. Ya, baik Bu Mega ataupun Pak Jokowi, dan untuk mereka bersama-sama. Sebenarnya semua bisa, Pak SBY juga bisa. Ya, kalau kita lihat perbedaan yang begitu tajam, memang kan selama ini tidak ada forum yang pas. Ya, forum yang pas apa? Ya, untuk mereka bisa duduk bersama gitu loh. Nah, ini kan harus diupayakan terus. Jadi memang Mas, upaya-upaya banyak pihak untuk mengkerdilkan bangsa kita ini mengadu domba di antara tokoh-tokoh bangsa. Gitu loh. Kalau tokoh-tokoh bangsa ini terus di framing permusuhan, ya kan, di framing anti, itu pasti tidak akan terjadi yang namanya persatuan gitu loh. Nah, semangatnya Pak Prabowo saya lihat kan mengarah pada udahlah, nggak usah ribut-ribut, nggak usah pecah-pecah, mari kita bersatu. Yang penting kan begini Mas, kalau kita berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara supaya kita bisa maju, ya, saya kira masalah-masalah perbedaan, sakit hati, benci, dendam segala macam itu pasti bisa kita sisihkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, sekarang orientasi kita itu kemana? Kan gitu. Ya. Dengan menggunakan akal sehat, orientasi kita adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, oleh karena itu dasarnya apa yang dikatakan oleh Bung Karno, nation and character building. Nah, jadi karakternya harus dibangun. Gitu. Jangan sampai semangat the founding fathers kita itu tiba-tiba terpecah, terbelah. Orang kan semakin lama semakin mendekat, semakin menyatu. Ya. Jangan nanti kita akhirnya seperti Amerika nih. Kebencian-kebencian sampai hal-hal yang nggak penting pun jadi persoalan. Ya. Misalnya Trump memulangkan orang-orang Asia, melarang orang-orang Asia sekolah di Amerika, di Harvard. Ini kan jadi ngawur gitu loh. Ya. Nah, ini jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi di bangsa kita. Oleh karena itu saya kira akar budaya tadi, karakter, semangat kebersamaan harus terus kita bangun, Mas. Dan di sini peran Pak Prabowo sebagai perekat ini menarik untuk dicatat ya, Bang ya. Jadi kan artinya ini kan berarti Pak Prabowo punya kemauan dan kemampuan untuk merangkul dan membujuk Bu Mega juga kan? Ya. Untuk kemudian berada di dalam acara itu gitu, Bang. Ya. Jadi gini, Pak Prabowo ini punya sifat atau karakter yang sangat positif. Bagaimana ketika dia diberhentikan dari TNI, itu kan Panglima TNI, Panglima ABRI-nya Pak Wiranto. Di situ ada Pak Hendro. Di situ ada Pak Agung Gumelar. Ya kan? Di situ ada jenderal-jenderal yang lain, Sutioso misalnya. Tapi semuanya kan bisa dia rangkul, semuanya. Bayang Mas, belum tentu semua orang bisa melakukan hal itu dong. Saya dulu di sekian tahun harus hidup di luar negeri, saya dipecat, diberhentikan, difitnah, segala macam. Tapi tetap saya bisa bersama-sama dengan mereka, kan gitu. Nah, semua dapat posisi, ya kan? Kalau tidak menjadi pejabat negara, menjadi komisaris, kan gitu. Nah, itu kan kalau tidak dirinya, anaknya atau saudaranya yang bisa menjadi pejabat negara. Itu Pak Prabowo pola yang dia bangun ini sangat positif gitu. Nah, jangan sampai kita punya presiden yang menggunakan akal sehat di dalam merekatkan tokoh-tokoh yang berbeda itu menjadi tidak bermanfaat gitu. Gitu, Mas. Ya. Nah, terus kalau ini Bang, yang ini soal Pak Trisutrisno dan Gibran ya. Kan kemarin Pak Trisno kan ikut di dalam forum Purnawirawan TNI untuk gerakan pemakzulan. Ya.
Gibran kan. Tapi kemudian kan kemarin betul-betul momentum yang mengejutkan lah gitu, bahwa Pak Tri bertemu Gibran bertemu Pak Tri dan salaman gitu. Ya. Nah ini berarti gerakan gerakan pemakzulan Gibran ini apakah menjadi mentah, Bang? Karena kan ini banyak juga kalangan yang masih bersemangat kan untuk mengegulkan ini gitu. Bahkan katanya tanggal 25 Mei kemarin sudah mengajukan satu surat untuk pemakzulan Gibran ya. Saya mendengarnya seperti itu. Nggak tahu, kita lihat nanti benar apa enggak. Nah, jadi kalau saya lihat, jadi ini menjadi realitas, Mas. Bahwa ternyata Pak Tri itu kan seorang yang sudah sepuh. Yeah. Orang yang kita tidak bilang pikun ya, memang beliau belum pikun. Ya, tetapi paling tidak dia sudah seorang sepuh. Kadang-kadang dimasukkan pikiran-pikiran seolah-olah ini adalah kepentingan bangsa dan negara, dia didorong di depan. Ya kan? Nah, terbukti secara emosional tidak terbangun dalam diri Pak Tri itu untuk membenci Gibran, tidak suka kepada Gibran gitu loh. Ya. Nah, jadi memang di dalam forum itu ada klik ataupun kelompok ataupun beberapa orang yang memang ada kebencian di dalamnya, ada ketidaksukaan di dalamnya kepada Pak Jokowi. Yang imbasnya adalah tentu saja yang lagi eksis dalam posisi pemerintahan itu adalah Gibran. Nah, ini kan Gibran jadi sasaran tembak kan, gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan terbukti memang Pak Tri itu bukan penggagas. Bukan orang yang berada di depan untuk bicara pemakzulan Gibran misalnya. Saya curiga ya di dalam tubuhnya yang orang-orang yang mendorong ini kemungkinan memang ada. Nah, lalu kan orang mencari, kalau kita aja nih kita nggak kuat, ya kan? Nah, maka yang paling senior siapa? Pak Tri kita ajak. Nah, supaya Pak Tri mau itu biasalah, Mas, kita kan aktivis dulu, ya kan? Bagaimana supaya tuntutan kita itu menjadi mulus kalau dekan atau rektor ikut tanda tangan kan? Betul. Nah, itu yang menurut saya. Jadi Pak Tri biasa aja, enteng aja deh, saya ketemu Gibran, apa salahnya kan gitu. Ya. Nah, dan kalau memang ini Pak Tri berangkat dari kebencian, bisa aja putra putrinya atau siapa melarang untuk hadir, nggak usah Pak. Kemarin kan Bapak begini soal Gibran begini, ya kan? Nanti kalau Bapak hadir apa kata orang kan gitu. Jadi terbukti Pak Tri dan keluarganya, baik yang aktif di TNI ataupun tidak, itu semuanya sama, tidak ada rasa kebencian emosional melihat persoalan Gibran ini. Ini bukti, Mas. Ya. Jadi persoalan dia dicatut aja kemarin kayak di fait accompli aja gitu ya kesannya ya. Dan itu kelihatan banget dalam pertemuan yang kemarin itu bahwa mereka bisa hubungannya cair gitu loh antara Pak Tri dengan Gibran meskipun tidak ada perbicaraan tapi kan salaman gitu Bang ya. Salaman itu kan udah luar biasa. Salaman itu kan penting. Ya itu kan tidak ada orang kan menolak salaman, melengos gitu kan, atau pura-pura pergi. Katakanlah Pak Tri mau gitu ya, tetapi kan bisa dihalangi oleh orang-orang di sekitarnya gitu loh. Tapi itu kan tidak terjadi. Begitu juga Bu Mega kan. Betul. Nah, kan selama ini ada narasi yang ingin memisahkan ya antara Prabowo dengan Gibran. Bahkan dari kubu PDIP pun kan katanya ada yang pokoknya PDIP bisa mau bergabung dengan Prabowo asalkan Gibran dan Jokowi itu tidak ikut, pengaruh Pak Jokowi dipotong gitu. Gibran disisihkan gitu. Nah, narasi-narasi semacam ini sekarang juga mentah ya Bang ya, dengan adanya pertemuan kemarin. Mereka ini lupa, Mas. Pak Jokowi itu kan seorang manusia. Pak Prabowo itu seorang manusia. Orang-orang yang punya hati, punya nurani, bukan benda mati yang bisa dipisahkan begitu saja. Nah, jadi secercah cahaya nurani
yang ada di dalam diri mereka masing-masing, itulah sebenarnya membangun kebersamaan. Jadi upaya-upaya orang itu tetap ada. Ya Mas, kita kalau mau sembahyang, iblis saja tetap goda kita kok. Ya kan? Ya, ya. Jadi yang namanya penggoda, orang-orang yang mengarahkan kita ke jalan yang salah, itu tetap ada gitu loh. Nah persoalannya apakah figur utama ini, Pak Prabowo, Bu Mega, Pak Tri, dan Gibran itu memahami nggak permainan-permainan klik atau lingkungan inner circle yang ada di dalam kubu masing-masing gitu loh. Nah, ya kan? Nah, kalau itu bisa kita nggak bilang disingkirkan lah ya, paling nggak jangan diikut sertakan di dalam pembicaraan atau langkah-langkah strategis dari tokoh-tokoh ini, saya kira ini akan bisa pelan-pelan akan bisa bersatu. Nah ini kan kebencian, fitnah, ya kan, segala macam carut marut lah yang dilimpahkan atau dituduhkan kepada Pak Jokowi, Gibran, ya kan, itu kan memang tidak habis-habisnya, karena memang mereka sekarang kan begini Mas, kita kan udah berapa kali bicara, ini proses orang ini pertama Jokowi, habis itu masuk ke Gibran, ya kan, selanjutnya adalah masuk ke Prabowo setelah Jokowi tidak, Gibran tumbang, arahnya adalah ke Prabowo. Saya kira Prabowo paham betul ini, ya kan, kemana arah permainan bola ini. Nah, jadi mereka ini sebenarnya seperti burung onta, Mas. Apa politik burung onta itu? Masukkan kepala ke pasir, tapi badan kelihatan. Ya. Tapi burung onta berpikir karena kepalanya dalam pasir, badannya kelihatan, dia pikir nggak ada yang lihat dia. Padahal badannya orang lihat semua, cuma kepalanya aja yang masuk dalam pasir. Nah, itulah yang kita sayangkan ya, dari pihak-pihak yang memang selalu ingin menciptakan keterbelahan dan perpecahan di antara tokoh-tokoh kita. Nah, ini juga kan Bang Zulfan kan cukup paham lah mengenai PDIP. Nah, saya tertarik untuk membaca ini dalam kaitannya dengan faksi PDIP kan. Nah, ini kan kalau kita lihat di dalam PDIP itu kan kubu yang relatif lunak lah ya, dengan Gibran kan Mbak Puan. Ya kan, Mbak Puan dan kelompoknya kan relatif beberapa kali malah mereka pernah ketemu gitu kan. Ulang tahunnya Didit kan Mbak Puan datang, kemudian Gibran juga ada kalau nggak salah ya. Pokoknya mereka hubungannya baik. Tapi kan ada kubu Hasto, kubu Mas Pranan yang lebih konfrontatif gitu. Nah, pertemuan kemarin itu apakah menandakan bahwa Bu Mega itu lebih condong ke Mbak Puan sekarang ini? Ya saya kira begini, melihat beberapa kejadian misalnya kan. Selama ini kan yang memberikan masukan-masukan ke Bu Mega itu kan Hasto. Ya. Setiap hari itu kan, bukan lagi seminggu sekali, setiap hari mungkin beberapa kali, baik di rumah ataupun di kantor PDIP kan, ya. Itu tiap hari. Nah, tapi kan sekarang orang kalau memang ada jarak waktu, ya kan, jarak fisik, sehingga tidak ada feeding yang negatif yang disampaikan. Ya tentu Ibu Mega kan berpikir ini arahnya yang rasional yang mana nih? Nah kemungkinan kan dilihat bahwa Puan ini bisa berkomunikasi dengan banyak pihak. Kan politik ini kan begitu Mas, nggak bisa kita pokoknya. Iya kan? Nah karena yang harus diselamatkan itu bahkan bukan menurut saya, yang diselamatkan itu bukan Mbak Mega. Yang perlu diselamatkan itu bukan Hasto, bukan juga Mbak Puan, tapi yang perlu diselamatkan kan PDIP. Ya. PDIP mau apa? Mau besar enggak di 2029 dan seterusnya? Atau mau semakin kerdil? Saya sebagai orang yang pernah menjadi kader PDIP, mengharapkan PDIP itu semakin besar. Gitu loh. Apapun lah, kita setuju nggak setuju, banyak yang nggak setuju, tapi kita berpikir positif.
Bayangkan kalau Gerindra tambah besar, PDIP tambah besar, ya kan? Kemudian eh, katakanlah partai-partai nasionalis yang utama kita anggap ini tambah besar, kan kita senang gitu loh. Artinya dasar pemikiran, landasan ideologis kita mudah-mudahan semakin kuat gitu loh. Kenapa? Karena tidak lagi membangun kecurigaan. Gitu. Yang terbangun itu adalah kebersamaan untuk apa nih kepentingan bangsa ke depan. Ya, ini menurut saya penting, Mas. Jadi Ibu Mega pasti mendapatkan banyak pencerahan lah menurut saya. Di samping dia merenung, kemudian dia juga mendapat masukan-masukan yang positif. Nah, sehingga mana yang dia kan harus pilih. Pola ini konfrontatif, nggak cocok dengan Prabowo. 10 tahun kalau pola konfrontatif yang dibangun nggak cocok dengan Prabowo, bagaimana? Sementara Prabowo ini kan ingin membangun konsolidasi. Konsolidasi nasional, bukan konsolidasi partai Gerindra, tapi konsolidasi nasional dengan menghadirkan banyak tokoh bersatu. Itu kan pola kepemimpinan leadership yang dibangun oleh Prabowo kan konsolidatif. Gitu. Nah, bukan perpecahan. Nah, kalau PDIP, katakanlah Ibu Mega salah dalam menentukan sikap, selalu konfrontatif, selalu ingin menyerang, tetapi tidak mau konsolidasi untuk kepentingan bangsa dan negara, nah ini akan bahaya, Mas, buat PDIP sendiri gitu loh. Gak bisa ini dengan emosinya seseorang yang ada di dalam, apakah Nanan atau siapa, secara emosional ingin membangun kebencian, dendam dan segala macam, sementara lain pihak Puan ingin membangun kebersamaan, konsolidasi dengan banyak pihak, termasuk dengan Pak Prabowo misalnya, itu kan sudah terbangun selama ini, jangan dirusak gitu, jangan ini menjadi sesuatu yang tidak berguna atau bermanfaat. Itu Mas. Oke, nah ini pertanyaan terakhir Bang Zulfan, kan Bang Zulfan mau taping juga untuk unpacking kan? Ya, ya jadi ini saya pengen minta komentar Bang Zulfan mengenai gaya politiknya Gibran. Ya. Tadi kan Bang Zulfan bilang bahwa Pak Jokowi itu terhadap penyerangnya itu kan dia baik-baik ya. Bahkan dulu kita ingat ketika belum menjadi presiden, masih jadi wali kota kan, Bibit Waluyo waktu itu gubernur Jawa Tengah kan, menghantam Jokowi, terus Pak Jokowi datang cium tangan malah kan. Iya. Terus tadi yang Bang Zulfan bilang dengan Amin Rais juga Pak Jokowi baik, bahkan dengan MH Pak Jokowi juga jenguk ketika sakit gitu. Nah Gibran ini kan sosok yang dia newcomer lah ya dalam pentas politik nasional. Terus kemudian di dalam posisi di mana dia ada gerakan pemakzulan, ada upaya untuk memecah dia dengan Prabowo. Tapi dia kan sangat tawaduk ya, sangat rendah hati terhadap Bu Mega dan Pak Tri Sutrisno. Bersedia untuk jadi orang yang hormat lah gitu. Nah, Bang Zulfan membaca ini ada semacam paralelisme nggak dengan sikap Jokowi? Jadi ya pasti. Gaya politik Gibran ini gimana membacanya? Ya, saya kira kan gini, ada menetes gennya Pak Jokowi, genetika ya, secara genetik pasti ada yang tebal sekali itu tetesannya antara Pak Jokowi dengan Gibran kan gitu. Nah saya kira itu satu dari segi genetika. Kemudian dari segi komunikasi, pasti Gibran itu Pak Jokowi sebagai orang tuanya, pasti kan dia banyak mendengar juga, ya bahwa cara, pola segala macam dalam menghadapi seseorang ketika diserang, ketika orang nggak suka, nah itu semua sudah terbangun dalam dirinya Gibran. Nah saya kira inilah modal utama ya. Ya artinya Gibran juga udahlah ada orang-orang yang mendorong pantas ini maju 2029, saya kira dia juga tahu diri lah. Ya, tahu diri lah. Artinya tidak mungkin dia melangkah jauh. Ini kan dikhawatirkan orang begitu. Seolah-olah nanti Gibran mau maju 2029, ya kan, bersaing dengan Pak Prabowo. Kecuali kalau Pak Prabowo nggak maju lagi ya. Nah, itu bebas siapapun yang mau maju. Tapi
saya kira selama Pak Prabowo maju itu Gibran tawadu tetap ya, hormat dan sungkem lah kalau orang Jawa bilang kepada Pak Prabowo. Ya memang harus begitu, nggak bisa. Dan budaya Jawanya kan kuat gitu loh, yang ada di dalam diri mereka ini. Dan selalu ada upaya untuk supaya Pak Prabowo ini seolah-olah tidak bisa bekerja sama dengan Gibran. Itu kan ada hal-hal yang kecil. Misalnya dia bilang, wah Prabowo sibuk di luar negeri, Gibran sibuk ke warawiri ke sana ke sini di dalam negeri. Itu memang udah tugas dia. Sama dengan Pak JK zamannya SBY kan. Gitu. Sama juga dengan Wakil Presiden Pak Maruf Amin dan lain-lain. Itu kan biasa. Ya. Nah, tapi selalu orang ingin seolah-olah ada perbedaan yang tajam antara Prabowo dengan Gibran. Gibran sengaja turun-turun ke daerah ini untuk mencari dukungan nanti 2029 kan gitu. Ya. Nah, Prabowo nggak paham soal ini. Nggak ada, ini sudah terbangun di antara mereka ini kebersamaan, saling pengertian, ya kan? Dan Gibran kan masih muda, ya Mas. Jadi paling nanti kalau 2029, Iya paling dia kalau misalnya ini kan 2034 malah kan gitu ya. Iya, itu lain lah, udah matang kan. Iya. Matang. Nah, jadi kalau mau bersaing di sana gitu. Iya. Bukan tidak boleh Gibran maju 2029 itu dia punya hak untuk maju, tetapi tahu diri lah saya kira ya, tahu diri kapan dia harus maju, kapan dia harus dia harus belajar seperti Pak Prabowo juga, ya kan setelah maju lama gitu berapa kali, akhirnya kan ikut juga bersama Pak Jokowi. Nah, dia nggak perlu ngulangin Pak Prabowo, sekarang sudah di dalam kan, nah, tinggal bagaimana membangun kekuatan kebersamaan di antara mereka berdua. Itu kan ketika Pak Jokowi diwawancara Mata Najwa kan, diwawancari Najwa kan dia ditanya tentang Gibran kan dia bilang nasihat dia cuma satu, ojo kemajon gitu. Jangan kemajon gitu. Iya. Itu kan indikasi Bang ya bahwa Gibran itu ya oleh Pak Jokowi diminta untuk nggak usah punya agenda sendiri saat ini gitu ya. Kalau bahasa politiknya, ojo ngidoni srengenge. Bagus itu. Jangan meludahi matahari. Iya, nanti kena dirimu sendiri kan gitu. Iya. Loh, Bang Zulfan kok bisa fasih bahasa Jawa gitu sih? Ojo ngidoni srengenge itu bagus banget itu. Iya. Ya, jadi Oke, Mas. Oke, Bang Zulfan Lindan, terima kasih atas obrolannya. Dan sampai ketemu lagi nanti di forum lain. Saya juga nanti beberapa hari lagi kita ketemu di Unpacking ya Bang ya. Ya Mas, hari Kamis ya. Ya hari Kamis. Bang Zulfan terima kasih. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Iya baik Mas, terima kasih. Terima kasih.